selama ini bicara pangan itu ngomongnya ketahanan pangan, Mas, bukan kedaulatan pangan. Security ya. Iya, food security. Harusnya food sovereignty. Saya melihat negara itu sebagai instrumen saja. Jadi saya tidak bisa melihat negara secara esensialis, otomatis jahat, otomatis baik, enggak. Gitu. Kalau Anda lihat di Wikipedia atau di statement-statement kawan-kawan, sebenarnya posisi politik kita itu. Ketemu lagi di Pikirin Pikiran, segmen kontekstual untuk menggali pemikiran dari tokoh-tokoh kita. Nah, hari ini kita dalam situasi menghadapi krisis iklim yang makin parah, suhu yang makin panas. Ya, coba kalau teman-teman lagi nonton ini siang-siang ya keluar, coba dirasakan. Dan kalau Anda merasa hari ini lebih panas ya daripada tahun-tahun sebelumnya, mungkin benar juga karena ya kita menyaksikan bahwa tiap tahun itu tercatat oleh berbagai lembaga pemantau temperatur memang terus naik gitu ya. Dan tentu saja membuat iklim, ya krisis iklim sebagai salah satu isu yang paling penting di kalangan anak muda hari ini, dan beberapa riset terakhir di Indonesia juga begitu. Nah, cuma menarik ya, sekarang kalau kita lihat kemarin pemilu Eropa, pemilu parlemen Eropa, suara partai hijau di tengah krisis iklim malah turun. Nah, tapi dengan situasi kayak gitu, ya, ternyata masih ada para aktivis yang bersemangat untuk membangun sebuah partai hijau di Indonesia. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Gus Roy Murtado, dan beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Hijau Indonesia. Ada Indonesianya nggak? Ada Ya, PHI. Partai Hijau Indonesia. Ya, Partai Hijau Indonesia. Langsung saja, Gus Roy. Jadi, kenapa sih membuat Partai Hijau Indonesia? Kan banyak yang percaya bahwa Indonesia itu udah dibaginya santri, abangan, priai gitu kan. Jadi nggak ada itu yang ijo-ijo di situ. Kalaupun ijo di situ, ijonya ijo yang Santri lain gitu, ijo yang santri. Kenapa bikin Partai Hijau? Wong yang di asalnya Partai Hijau aja lagi pada kesulitan nih gitu. Oke, ya, makasih, Mas. Saya bukan pendiri Partai Hijau, itu harus saya sampaikan. Saya bukan pendiri. Saya mungkin generasi kedua setelah dideklarasikan. Tahun 2012, kawan-kawan aktivis, teman-teman saya yang lebih senior, mereka mendeklarasikan Partai Hijau. Terutama dari faksi gerakan lingkungan yang sangat besar yang kita kenal namanya Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Jadi saya pikir ini memang, dan semua orang mengaku ini salah satu mandat gerakan politiknya WALHI. Perlu ada transformasi dari gerakan moral menjadi gerakan politik yang hanya mengkritik minggir, harus ikut intervensi struktural, harus ikut merumuskan negara, apa baik dan buruknya negara, harus ikut dalam proses legislasi dan lain sebagainya. Itu yang didorong oleh kawan-kawan. Dan tahun 2012 dideklarasikan, Mas. Saya bergabung tahun 2014. Sampai nanti tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu ada Kongres Partai Hijau, Kongres pertama Partai Hijau di training centernya WALHI. Di situ dipilihlah ada 5 anggota presidium untuk memulai menjadikan partai yang saya deklarasikan tadi beneran partai. Paling nggak mesin politiknya hidup. Oh, jadi pas dideklarasikan itu belum jadi beneran partai gitu ya? Ya, dideklarasikan. Namanya partai. Dideklarasikan sebagai partai, tapi mesin politiknya nggak jalan. Kira-kira begitu. Jadi tugasnya memang menghidupkan mesin politik dan mengaktualisasikan ini dalam gerakan sangat luas, terutama didorong untuk terlibat dalam politik elektoral, gitu, Mas. Nah, karena kali bentuknya presidium itu nggak diterima kalau didaftarkan sebagai partai legal dan menjadi syarat ikut pemilu, nggak boleh. Harus ada ketua, sekretaris bendahara. Nah, presidium itu mestinya tahun 2026, tapi ini baru 2024 sudah ada kongres luar biasa, dan dalam kongres luar biasa saya dicalonkan dan dipilih menjadi ketua. Gitu, Mas. Ya, kalau boleh tahu ya Pak, Partai Hijaunya Indonesia itu referensi utamanya
partai hijau yang di mana dan apa ya kalau boleh disebut ideologinya itu hijau yang mana? Karena hijau itu kan juga ada beragam ya kan, ada hijau yang tua gitu ya, ada deep green, ada green yang lebih muda gitu kan, ada bahkan yang kapitalisme hijau ya, ada juga yang apa misalnya hijau merah gitu ya, red green gitu. ya. Kita itu di internasional punya prinsip-prinsip hijau ya, memang ya, cuman bentuknya nggak pernah persis sama. Kalau kiblatnya kemana kayaknya nggak ada ya. Ini memang Nggak ada Indonesia. asli Indonesia. Tapi ada yang menyatukan kita semuanya sebagai jaringan partai hijau di dunia ya. Cuman secara umum bahkan di Indonesia sendiri, kalau Anda lihat di Wikipedia atau di statement-statement kawan-kawan, sebenarnya posisi politik kita itu reformis kiri tengah. Jadi agenda politiknya sebenarnya membangun welfare state, negara welfare state, membangun perimbangan kekuatan politik antara kelas pekerja dengan kelas pemodal gitu. Tapi dalam hemat kami nggak cukup lagi dalam konteks krisis iklim yang semakin parah ini, hanya sekedar membangun perimbangan kekuatan politik seperti ini menurut saya udah nggak cukup. Maka kami berusaha untuk membangun apa ideologisasi partai hijau ini. Ya kalau kami, terutama faksi kami ya atau saya dan kawan-kawan ya, harus jelas ini kita mau mazhab hijaunya apa. Kami mengatakan kami ekososialisme gitu. Jadi sosialis yang ekologis yang sosialis kira-kira Mas. Tapi itu bukan satu-satunya faksi di Partai Hijau. Tapi sekarang lagi jadi Enggak, saya orang atau memang Partai Hijau sekarang ekososialis. ya secara umum kami mainstreaming itu dan memenangkan ini dalam pertarungan politik di internal. Harus saya katakan terbuka, dan ada yang nggak setuju kenapa harus ideologis ya. Kalau saya bilang kalau partai nggak ideologis kenapa nggak ikut PDIP aja? Semuanya ngaku sama, nasionalis, religius. Iya. Tapi nggak ada apapun yang mereka tawarkan sebagai solusi dari krisis iklim. Nggak ada apapun yang mereka majukan untuk kepentingan keadilan sosial. Ideologis banget. Ya harus ideologis. Kalau nggak ada diferensiasi ideologis, nggak ada pertarungan, nggak ada perjuangan. Iya. Nah, dan ini kemudian terwujud dalam manifesto ya. Kemarin kan ada manifestonya. Boleh dijelaskan manifestonya isinya apa saja dan bagaimana upaya mewujudkan apa cita-cita itu? Sebenarnya kalau disebut manifesto sebenarnya yang nggak juga ya. Kami nggak manifesto ya. platform hijau. Platform hijau. Sebenarnya itu meneguhkan posisi partai hijau dalam gerakan sosial sekaligus dalam gerakan politik baru di Indonesia. Terutama menitik tekankan pada keadilan sosial dan ekologis yang nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika ada ekspropriasi terhadap alam, perusakan yang sangat brutal ya, selalu terjadi krisis sosial. Kalau ada krisis ekologis pasti krisis sosial. Kalau krisis sosial ada krisis ekologis. Kira-kira begitu itu. Nah itu yang mau kita tawarkan ya sebagai obat lah kira-kira ya untuk mengatasi Indonesia. Cuman lagi-lagi itu bisa ditafsir kanan, bisa ditafsir kiri. Saya sendiri protes di internal Partai Hijau yang belakangan masih bilang bahwa kita tidak kiri, tidak di kanan, tapi di depan. Itu nggak bisa begitu gitu. Partai Hijau Jerman terjatuh menjadi fasis, mendukung Zionisme. Nah terus kalau kita nggak di kiri, nggak di kanan, tapi di depan itu di mana? Di depan sebagai pendukung fasisme, pendukung apartheid, kan gitu ya. Di depan itu kan kayak ini ya, Fasi Italiani di Combattimento kan, dari sejuta orang harus ada satu maju ke depan ya. Nah, jadi nggak bisa begitu. Itu menurut saya retorika politik saja. Yang tepat kita itu posisinya kiri tengah dan mesti harus lebih radikal dalam pengertian positif ya. Melihat seluruh akar krisis iklim ini dari krisis kapitalisme. Belum pernah terjadi kerusakan sedemikian besar sebelum kapitalisme. Itu yang kita tawarkan meskipun perdebatan, tapi secara umum sebagian besar kawan-kawan jaringan, saya juga diskusi dengan para kawan-kawan yang ikut deklarasi, ikut mendorong Partai Hijau, saya pikir nggak keberatan. Selama itu nggak bertentangan dengan Pancasila, nggak bertentangan dengan nilai-nilai agama, justru saya berani mengklaim justru sesuai dengan nilai agama ya.
Tapi kan ya tadi kayaknya agak kurang familiar gitu di Indonesia ya, partai hijau gitu dan isu-isu iklim. Kalau di Indonesia kan seringkali kalau kita bicara ideologi, ideologinya itu agama atau sekuler gitu ya. Mungkin karena kaitannya dengan sejarah Indonesia yang perdebatannya soal asas negara gitu. Jadi kayaknya iklim ini kemudian kan mau dimasukin agak susah nih, masuk ke kotaknya kemana nih gitu. Jadi orang mungkin juga agak bingung kalau ditanya, sehingga kemudian mungkin kurang relate dengan mereka gitu. Apa Anda optimis dengan masa depan Partai Hijau dan apa strateginya gitu biar beneran bisa jadi partai yang bisa compete dan beneran tadi bisa memberikan dampak pada negara gitu. Kalau ideologis saya optimis. Kalau partai ini nggak ideologis, lebih baik diganti menjadi majelis taklim aja atau kelompok pengajian itu. Nggak layak itu partai hijau itu kalau nggak ideologis, itu nggak menawarkan apa-apa. Cuma memang beberapa orang masih khawatir membawa ideologi. Bahkan ada yang menuduh ya, saya bagian dari kelompok kekerasan, ikut sosialisme untuk kekerasan. Gimana ceritanya itu ikut sosialisme tiba-tiba jadi kekerasan misalnya gitu. Itu ada perdebatan nanti antara kami dan saya fair aja, nggak ada masalah. Yang penting kita pertarungkan secara baik ya gitu. Pertarungan gagasan itu dan sah-sah aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya optimis ya tadi itu. Selama kita punya trajektori yang jelas, punya platform politik yang jelas, punya program politik yang jelas. Selama ini di Indonesia itu partai nggak ngomong program politik, jualan figur. Bahwa hari ini masih begitu ya, tapi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang belum tentu. Orang-orang muda hari ini jauh lebih cerdas. Mereka tahu bahwa ini isu mereka hari ini. Bukan isunya baby boomer, bukan isunya orang-orang yang sudah mulai jompo gitu. Yang justru meninggalkan banyak persoalan gitu. Jadi saya sangat optimis. Memang jualan politik di Indonesia itu figur. Kita pasti mendorong ada figur di Partai Hijau. Terutama seperti Anda bilang tadi itu soal dikotomi hijau, merah, Eka, Eki. Padahal itu mesti kita lampaui itu. Mungkin nggak kelompok agama itu sekaligus progresif gitu. Ya mungkin sekali, tidak perlu meninggalkan agamanya tapi tetap progresif. Sosialis juga nggak bisa diasalkan. Selama ini kita tuh dengan nanti sosialis, musuh agama, nanti ateis, sudah kurang Islam apa ya kira-kira gitu. Kita butuh figur dan kita dorong satu saat tampil figur-figur muda yang progresif, yang solihin ya. Yang beberapa orang yang kalau muslim ya soleh ya, dia orang religius itu. Dan compatible with our age ya, dengan zaman kita gitu. Saya sih optimis Mas itu. Ya apalagi ini optimismenya sebenarnya nyampur juga dengan apa ya, pesimisme atau kekhawatiran karena semakin kesini kan krisis iklim makin nyata gitu. Dan kalau krisis iklim makin nyata ya pasti makin relevan dong, Bar. Harusnya begitu. Gitu. Nah tadi menyinggung Eropa ya, tapi di Inggris kemarin tuh di Green Party of England and Wales itu ada 4 orang yang masuk. Ya malah naik ya. Naik gitu. Jadi Prancis juga apa? Ya National Popular Front itu kan kiri hijau. Ya cuma di Parlemen Eropa kan yang agak turun memang masih fluktuatif. Nah kalau Partai Hijau Indonesia sendiri berarti tadi disebut ada jaringan internasional, berarti terlibat juga dalam Global Greens gitu ya? Ya, terlibat dalam Global Greens. Dan lagi-lagi Mas ya, nggak persis sama. Ada partai hijau yang malah tendensinya anarkistik. Ada yang sangat progresif. Partai Hijau Amerika, statement dia soal Palestina, kecaman soal Israel lebih clear. Kalau kami di sini yang masih berdebat itu, melihat posisi Hamas lah kira-kira begitu. Nah, mereka lebih berani gitu. Jadi justru saya mengatakan kiri tengah itu, posisi reformis itu tetap dipertahankan, bahkan dievaluasi kembali dalam konteks krisis iklim yang semakin luas. Nah kalau misalnya nih kemudian upaya membangun Partai Hijau berhasil ya, kemudian Partai Hijau berkuasa gitu, apa yang ditawarkan? Kebijakan apa saja? Kalau misalnya diminta 1 atau 2 kebijakan utama yang dilakukan oleh Partai Hijau kalau berkuasa apa? Kalau saya ya, tapi nggak tahu kawan-kawan ya. Tapi ini udah ada diskusi di antara kami ya. Definisi pembangunannya memang harus dipertarungkan ya. Dipertanyakan, digugat kembali. Apa itu pembangunan?
pembangunan sama dengan investasi sama dengan pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan SDGs misalnya, prosperity, meningkatkan prosperity, mengurangi inequality, kelestarian lingkungan. Ini kontradiksi intermenis. Pertumbuhan di satu sisi, mengandaikan juga mengikis ketimpangan sekaligus melestarikan lingkungan, ini nggak mungkin sama sekali. Yang kami tahu Nggak mungkin, karena kan bagus kalau semuanya dapat. nggak mungkin karena kalau pembangunan itu ukurannya adalah meningkatkan akumulasi kapital dan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Anggap aja rata-rata dari produk Eropa atau Amerika, satu bumi ini nggak cukup, Mas. Dan saya percaya, ini percaya bukan karena iman politik ya, tapi saintifik ya. Ada banyak riset yang mengatakan bahwa setiap ada akumulasi di satu tempat pasti ada ketimpangan di tempat yang lainnya. Itu sudah pasti itu. Kita bisa menikmati gadget yang semakin hari semakin murah karena ada kobalt yang dijual sangat murah. Dan itu artinya ada yang dieksploitasi, baik alam maupun orang. Persis, selalu begitu gitu. Dan nggak mungkin ada kelestarian lingkungan di sana. Nah ini harus digugat. Nah kalau kami sendiri sudah bolak-balik diskusi di internal kami, terutama di teman-teman Dewan Pengurus Nasional. Pembangunan itu paling nggak 3 hal. 1, pendidikan. Pendidikan untuk semuanya. Mengikis buta huruf. Pendidikan politik, hak dan kewajiban warga negara mereka harus tahu. Ya, kalau kita mau ngomong keadilan sosial, mereka nggak ngerti haknya, nggak ngerti kewajiban negara itu apa, ya dibodohin terus gitu, nggak ada pendidikan politik gitu. Itu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pangan, cukup itu. Yang kami tawarkan itu kira-kira. Ya, tapi Slow down. ya malah justru degrowth gitu ya. Ya. Jadi bukan Degrowth socialism. Cuma degrowth saja gitu. Karena berarti asumsinya kan asumsi dasar kita soal pembangunan selama ini salah. Karena pembangunan yang didasarkan pada gagasan pertumbuhan itu mengandaikan bahwa dunia kita ini sumber dayanya tidak terbatas gitu. Sehingga kalau semua orang tumbuh ya bisa-bisa aja gitu. Tapi karena dunia kita terbatas, ya nggak mungkin semua orang akan hidup dengan standar seperti orang Amerika atau Eropa sekarang tanpa punya konsekuensi sistemik pada sistem ekologis gitu ya. Jadi kalau mau ya justru kita punya imajinasi yang lebih kreatif gitu ya soal pembangunan. Kalau lebih konkretnya lagi gitu ya, kalau itu kan mendasar banget tuh ideologis. Kalau kemudian dalam bentuk lebih konkretnya misalnya tadi soal pangan, gimana sih caranya menghasilkan misalnya keamanan pangan tanpa pertumbuhan? Karena selama ini kan argumennya selalu begitu. Ini orang-orang ekososialis atau orang-orang hijau ini utopis nih gitu, minta kita nggak tumbuh. Tapi gimana kita bisa membuat orang bisa hidup sejahtera kalau kemudian nggak ada pertumbuhan? Kalau bahasa liberalnya kan selalu kita memang harus tumbuh karena hanya dengan tumbuh kemudian kuenya bisa dibagi, bisa dinikmati oleh banyak orang. Gimana caranya nggak perlu? Ya, degrowth itu juga nggak mengandalkan nggak ada aktivitas ekonomi gitu. Itu kesalahan menurut saya. Tetap ada aktivitas ekonomi tapi dalam kontrol demokratik. Terutama pada sumber-sumber ini ya, sumber daya alam kita misalnya. Termasuk pada aspek misalnya kita pakai pakaian ini, kita kan nggak bisa hanya puasa nggak belanja baju gitu. Tapi produsen baju nggak pernah bisa dikontrol, tetap saja memicu kerusakan, sampahnya terlalu besar dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, karena itu pembangunannya nggak boleh top down, harus dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Berangkat dari solidaritas sosial, bukan dari teknokratisme. Kita bukan berarti menolak teknokrat ya, tapi posisinya adalah mendampingi, membersamai proses yang demokratis dari bawah tadi itu. Nah, soal pangan misalnya, selama ini bicara pangan itu ngomongnya ketahanan pangan, Mas, bukan kedaulatan pangan. Dengan food sovereignty, bukan gitu. Food security ya. Iya, food security. Harusnya food sovereignty. Betul, harusnya itu kedaulatan pangan. Nah itu bedanya apa? Beda jauh. Kalau sekarang misalnya contohnya ketahanan pangan, bikinlah proyek MIVE di Merauke atau bikin food estate, itu ketahanan pangan.
Kalau nggak cukup, impor. Itu ketahanan pangan. Yang menanam Singkong. jadi jagung ya. Nebang hutan, menanam singkong gagal, jadi jagung, jagungnya juga nggak berhasil. Nah ini nggak belajar dari proyek Orde Baru 1 juta hektar lahan gambut untuk pertanian. Itu gagal total. Di musim panas memicu kebakaran hutan, di musim hujan memicu banjir. Nah harus berangkat dari kekayaan alam masyarakat itu sendiri. Jadi bukan dicangkokkan oleh agenda negara gitu. Nah, Anda lihat misalnya di era Jokowi ketika dihantam COVID-19 itu buru-buru sekali untuk segera bikin food estate. Sangat khawatir gitu ya. Dan bahkan ketika hutan-hutan yang ada sagunya di sana sudah dibabatin, di pihak yang lainnya Bulog itu minta agar ada cadangan sagu. Suatu saat kalau ada guncangan, ada turbulensi pangan, kita sudah siap. Dan di saat yang sama juga negara-negara yang biasanya itu kita ngimpor dari mereka ya, mengekspor lah, mereka ngekspor kita atau pengimpor ya, kita ngimpor ke mereka itu juga menahan untuk tidak mengeluarkan cadangan beras ya. Nah, itu kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu singkatnya kalau dalam rumah tangga meskipun utang nggak ada masalah, yang penting di rumah makan. Nah kalau kedaulatan pangan itu berangkat dari kekuatan kelas pekerja di sektor pertanian itu sendiri. Mereka butuhnya apa, dan pangan itu nggak mesti harus beras. Yeah. Orang harus belajar sego, sagu gitu ya. Yeah. Sego itu juga sagu gitu loh. Nah banyak sekali ragam pangan yang nggak kita optimalkan. Dan sudah kita tinggal kita lupakan gitu ya. Dan itu emang warisan dari kebijakan Orde Baru, revolusi hijau dan kebijakan pangan yang salah arah gitu. Nah kalau kami justru menawarkan sebaliknya, regenerative agriculture. Gitu. Gimana itu? Tapi versi kita ya, karena ini kan rawan sekali, isu lingkungan itu bisa ditafsir kemana-mana mas. Misalnya orang merampas tanah orang untuk dibikin bisnis properti, terus namanya ngerusak sawah, ngerusak kampung, akhirnya jadi kawasan pertokoan dan perumahan, namanya green garden, taman Firdaus. Nah sama juga dengan proyek-proyek besar yang lainnya yang lebih besar ya. Kalau saya ingat di Jogja, lanjut. Apa itu proyek ekstraktif ya, itu juga banyak yang begitu gitu. Gitu mas. Nggak tahu udah menjawab belum ini. Ya. Tapi bagaimana regenerasinya agrikultur? Ya justru menempatkan petani sebagai subjek politik pangan itu sendiri. Ya harusnya mereka yang merumuskan, yang mengagendakan. Partisipasi dari bawah, ya, dari para petani gitu ya. Bukan ditentukan secara teknokratik dari atas. Ini lahannya di sini, lahannya di situ, nanam apa gitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi yang terakhir. Dan gerakan-gerakan hijau di dunia ini kan sering terbelah ya, antara yang melihat bahwa perubahan itu mungkin melalui negara, tapi ada juga yang melihat bahwa ya negara itu secara inheren antroposentrik gitu kan. Dia secara inheren memang teknologi politik yang memang dibuat untuk mengeksploitasi alam dan lingkungan gitu. Dan ini menarik. Tadinya saya kira Partai Hijau itu nggak masuk pemilu karena posisinya begitu gitu ya, walaupun namanya partai gitu. Tapi kayak kan Hizbut Tahrir kan anti pemilu tapi partai juga gitu kan. Gitu kirain agak-agak kayak gitu, bukan in the sense tapi melihat misalnya ada catatan dalam negara. Tapi kalau Partai Hijau berarti enggak ya? Enggak. Berarti Hizbut Tahrir mirip dengan anarkis ya. Negara gitu. Atau nggak percaya dengan negara kalau sebelum negara Islam. Cuma negaranya versi dia aja yang. Ya kalau saya sih melihat negara itu sebagai instrumen saja. Jadi saya tidak bisa melihat negara secara esensialis, otomatis jahat, otomatis baik, enggak gitu. Negara bisa menjadi budiman, bisa menjadi jahat gitu. Bahwa dalam pengalaman historis, dalam banyak pertarungan politik, kekuatan pemilik modal menang dan menjadikan negara itu alat untuk kepentingan pemilik modal, iya. Tapi bukan berarti terus kita meninggalkan negara. Justru sudah waktunya kalau kita mau menyelamatkan iklim hari ini nggak bisa menjadi tanggung jawab individual. Nggak bisa hanya sekedar menjadi seruan moral, harus menjadi gerakan politik
yang trajektorinya jelas, intervensi struktural bentuknya itu apa, punya perwakilan di legislatif. Nggak cukup gitu, kita mesti mengambil alih negara. Mengambil negara ya seperti PDIP hari ini, artinya menang secara politik elektoral gitu, atau Prabowo menang dalam politik elektoral. Ya akhirnya orang kayak Prabowo menawarkan program makan siang gratis yang kita nggak ngerti nanti itu anggarannya 15.000 apa 7.000, pakai lauk pindang apa pakai lauk telur ceplok, kita nggak tahu, tapi orang kan ya menganggap itu ya oke, dia menang kok gitu loh. Ya nggak kita lakukan itu ide kita bagus, tapi selama ini gerakan lingkungan nggak ke sana arahnya gitu. Nah ini yang saya sering bilang, sudah waktunya kita mentransformasi dari gerakan moral menjadi gerakan politik. Hanya sekedar mengingatkan seruan moral, saya bukan berarti nggak setuju dengan gerakan moral, tapi nggak cukup. Itu ta'muruna bil ma'ruf, harus ada wa tanhauna 'anil munkar, kira-kira begitu. Nggak cukup hanya dengan pakai tumbler, tapi harus Anda marah kepada negara. Marah itu cara kebajikan menurut saya. Makanya suruh moderat itu nggak cocok saya ini gitu. Marah gitu loh. Harus marah, kenapa? Kita berhak untuk mendapatkan air minum yang bersih. Warga negara itu akses terhadap air minum yang layak dan bersih. Tapi ini kewajiban ini nggak pernah dikerjakan oleh negara. Ya, harusnya marah dong. Harusnya marah dong. Nikel misalnya diobral masuk dalam proyek kendaraan motor berbasis listrik. Ya kita setuju dengan transisi energi, tapi nggak begitu caranya. Yang kita dorong itu pemerintah segera memfasilitasi transportasi publik yang layak, yang modern, yang bersih, yang aman. Kita nggak pernah marah. Orang-orang kelas menengah kita itu pengen niru seperti di Eropa, di Belanda, kok enak ya bisa sepeda. Ya awalnya orangnya marah gitu. Protes dulu, protes itu kebajikan gitu. Dan sekarang dihambat itu. Protes bukan kebajikan. Bahkan dalam lembaga agama ngomong, organisasi agama bilang jangan demo-demo. Itu bukan cara kita, kurakan gitu. Dalam hal itu seperti Wahabi juga ya. Iya. Sama. Yes, gitu. Jadi mesti kita transformasi, Mas. Kita transformasi dari gerakan moral, gerakan politik. Teatrikal anti negara ini bolak-balik kita reproduksi terus. Kemarin ya saya mendukung sekaligus memberikan catatan ke kawan-kawan saya, kawan-kawan baik saya, dan saya hormat kepada mereka semuanya. Bikin pertemuan di UI, bikin mahkamah. Tapi tetap aja bukan mahkamah sungguhan. Dan mereka pakar hukum, nggak legally binding. Saya ini bukan orang hukum, orang awam saya ini, petani biasa, tapi ngerti, nggak menggetarkan negara, nggak mengancam apa-apa. Trajektorinya masih jelas itu. Itu hanya mengingatkan saja, kamu sedang salah arah gitu. Bahkan kalau saya bercanda sama kawan-kawan, kok jadi nawa dosa? Lebih dari nawa. Gara-gara nawacita dipas-pasin jadi nawa dosa. 1000 mungkin dosanya kalau kita daftar satu-satu. Atau kalau itu dianggap berlebihan, anggap aja 90 gitu ya. Bukan nawa gitu. Nah, itu teatrikal anti negara yang menghabiskan resources yang sangat besar, sumber daya yang sangat besar. Bagus, saya nggak mengatakan jelek ya. Tapi nggak cukup. Harus ada mobilisasi massa. Mobilisasi massa nggak cukup. Undang-undang pemilu harus digugat. Undang-undang sistem politik kita mesti digugat. Judicial review. Harus marah. Demo-demo yang nggak ada marahnya itu juga nggak didengerin sekarang gitu. Kalau kita itu pro kekerasan ya jahat sekali. Aksi kamisan itu kan non-violence movement. Udah dilirik aja sama Jokowi, nggak diapa-apain itu. Nggak ada efeknya apa-apa. Orang juga nggak terketuk kok sudah. Jadi harus ditransformasi ke alat politik. Jangan khawatir nanti alat politiknya jadi jahat. Kalau ada dulu atau saat ini sebagian besar alat politik itu jahat, ya kita buktikan dong partai hijau ini nggak jahat, partai hijau baik, bisa dikontrol, sangat demokratik. Kami nggak punya elit, Mas. Kami menolak elit. Saya ketua tapi bukan elit. Kita butuh figur, butuh jubir, tapi bukan butuh elit itu. Semua harus dirumuskan. Saya bilang ketua pun nggak ada yang mengatakan ketua itu hak prerogatif ketua. Nggak bisa gitu. Tapi tetap bisa solid gitu ya. Tapi yang jelas ketua menjalankan program politik yang sudah dibangun bersama dan mengorkestrasi kerja organisasi. Enggak seperti partai borjuis ya saya menyebutnya.
terus mengatakan ini hak prerogatif ketua, nggak bisa begitu. Nah ini yang unik ya, menurut saya yang menarik dari Partai Hijau. Iya. Terakhir, kalau ada teman-teman yang lagi nonton podcast ini pengen bergabung karena tadi lihat Gus Roy menjelaskannya dengan meyakinkan, pengen bergabung dengan Partai Hijau, gimana caranya? Mudah sekali, kawan-kawan bisa langsung membuka website Partai Hijau. Di situ ada kolom untuk menjadi anggota baru. Mereka bisa mendaftar meskipun nanti akan diterima dan melalui proses screening. Dan itu wajar ya, karena kami partai yang berbasis pada ideologi, partai yang punya visi besar untuk perubahan Indonesia, mungkin juga menyumbang tatanan global ya, terutama di isu krisis iklim dan juga keadilan sosial yang lebih luas. Jadi tinggal dibuka website Partai Hijau dan daftar, nanti ada proses-proses selanjutnya. Iya. Terima kasih Gus Roy, sangat mencerahkan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pikiran berikutnya. Pasti, Mas. Terima kasih banyak.